Oke, selamat siang Fitness Mania. Kali ini Binaraga Indonesia akan menayangkan press release dari event Icon Starfit Muscle War. Nah, event ini apa sih teman-teman? Mungkin sudah penasaran karena Binaraga Indonesia dan beberapa media yang lain sudah menayangkan posternya ya. Dan teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan tentang event ini karena kita melakukan event multi event ya. Ini akan menjadi multi event pertama di 2022. Mudah-mudahan ini bisa menghibur dan menjadi pelengkap kerinduan teman-teman yang sudah menantikan event-event yang seru-seru di tahun 2022 karena selama pandemi kita tidak banyak event yang seru-seru. Nah, kita ingin menjelaskan apa sih Icon Starfit Muscle War itu. Jadi secara umum event ini adalah event yang terdiri dari 4 kategori ya. Ada body contest, ada panco, ada body exercise, dan ada rower dengan cabang deadlift ya. Nah, nanti teman-teman di sini akan menjelaskan dari masing-masing bidang. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu dari prinsipal event kita, penyelenggara ada dari Icon, ada Kusuli, dan ada Pak Andi ya dari Starfit yang akan menjelaskan nanti kenapa ingin menyelenggarakan event ini ya. Lalu ada juga Bang Bowo dari Pokti yang akan menjelaskan nanti bagaimana konsep kejuaraan dari Panco. Lalu ada Bang Aji yang akan menjelaskan juga dari rower deadlift ya, konsep kejuaraannya seperti apa. Lalu saya dan Opa Jerat akan menjelaskan bagaimana kejuaraan di body contest. Lalu ada juga Pak Toto dari Starfit ya yang akan menjelaskan bagaimana sistematika dan apa sih yang ditawarkan dari event body exercise. Nah, kita akan mengawalinya dari mungkin kita pertanyaan pertama dari saya kepada prinsipal ya yang ingin menyelenggarakan event ini yaitu Kosuli dan Pak Andi nih. Nah, dari Kosuli sendiri pada akhirnya memilih kita bikin event nih kan kita awalnya kita ngobrol-ngobrol ya. Kenapa sangat yakin untuk menyelenggarakan event ini? Ya, jadi di 2 tahun sebelumnya kan pandemi itu COVID, jadi tidak ada event yang berlangsung. Sekarang 2022 ini udah lumayan, sebelumnya ada event body contest juga. Nah, kita mau bikin Icon Starfit ini kerjasama Icon dengan Starfit Gym ini membuat event yang berbeda. Jadi nggak hanya body contest saja, tapi eventnya ini ada cabang lain. Seperti yang di Amerika di luar negeri gitu. Jadi ada cabangnya panco yang dipertandingkan, ada cabangnya deadlift yaitu rower, dan ada body exercise dan ada body contest juga. Jadi semua pecinta olahraga yang ahli di bidangnya, yang hobi di bidangnya masing-masing, saya ini body contest nih. Oke, body contest. Saya angkat berat, demennya deadlift dan lain-lain. Nah, bisa dipertandingkan juga. Ada di eventnya Icon Starfit ini Muscle War. Gitu. Jadi perang otot. Jadi semua yang kalian yang hobi olahraga yang di bidangnya masing-masing bisa tanding sesuai kategorinya masing-masing. Itu yang kita pertandingkan. Oke. Kalau dari Icon sendiri kan sebenarnya udah beberapa kali bikin event ya. Iya. Nah, kita mau nanya dengan Starfit yang gym yang bisa dibilang cukup baru, modern, dan kenapa pada akhirnya mau berkolaborasi dengan Icon untuk bikin event nih Pak Andi nih? Ya. Oke. Nah, untuk kami dari Starfit memang ini perdana ya. Pertama kali ngadain event bareng dengan Icon. Tapi karena kita udah tahu Icon ini udah sering menyelenggarakan ini sebelumnya. Cuma ada suatu hari Kosli datang ke saya. Nah, dia cerita soal event seperti ini. Saya bilang ini suatu yang unik. Ya, belum pernah diadakan. Dan benefitnya itu menurut saya untuk masyarakat lebih diverse. Jadi yang seperti Pak Kosuri bilang itu nggak hanya body contest, bahkan bisa di dunia fitness pun kita nggak banyak. Sampai ke body exercise, sampai ke panco, sampai ke deadlifting. Jadi komunitas yang kita bisa garap itu luas, cukup luas ya. Cukup luas sekali. Jadi yang menurut saya ini sangat menarik. Sangat menarik dan bisa menghimpun banyak orang dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat tentunya ya. Nah, teman-teman di sini bukan hanya kejuaraan ya, mungkin teman-teman melihatnya dari poster-poster yang sudah kami rilis adalah 4
kejuaraan, tapi dari tanggal 22 sampai 24 Juli itu ada bazarnya juga, Iya, gitu betul. ya. Bazarnya ini bakal bazar apa aja di Kosun ini? Ya bazar semua yang buka ya. Jadi contoh seperti makanan, Oke. aparel Juga ya. ya kan. Jadi akan rame berarti ya, nggak Betul. sekedar nonton kejuaraan tapi sekalian kulineran juga bisa ya. Betul. Sekalian ngunjungin gym juga bisa ya. Betul. Nah, artinya di tanggal 22 sampai 24 teman-teman harus save the date nih. Tuh datang ke Balai Kota ya. Iya, Balai betul. Kota di Tangerang, tempatnya juga nggak terlalu susah untuk diakses, Betul. sehingga teman-teman juga cukup nyaman, tempat parkirnya juga luas. Nah, sekarang kita mau bicara tentang dari bidang ke bidang ya, Ya. supaya mungkin teman-teman yang sudah nyimpan pertanyaan dan beberapa sudah kirim ke saya juga pertanyaannya bisa dijelaskan ya, atau bisa diklarifikasi lah gitu, baik masing-masing bidang. Konsep penyelenggaraannya seperti apa? Mungkin kita akan mulai dari rawar deadlift ya. Bang Aji, boleh silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Rawor. Jadi Rawor ini pertama kita itu bekerja sama dengan pihak swasta atau pihak suplemen. Sebenarnya bukan cuma sekarang, kita udah pernah kerjasama sebelumnya. Cuman kita itu pertandingannya sendiri, berdiri sendiri. Karena dulu Rawor itu pertandingan yang peminatnya mungkin terbatas. Jadi itu bagian dari Rawor, sebenarnya bagian dari powerlifting. Cuman kita raw, klasik gitu bahasanya kan. Jadi no equipment yang mengikat gitu ya. Maksudnya yang terlalu inti ke equipment. Nah, jadi Rawor itu lebih bebas. Nah, Rawor kali ini ada yang beda, dan ini pertama kali mungkin di Indonesia, adalah Deadlift Championship 2022. Kenapa ini pertama? Karena belum pernah ada di Indonesia, baru kali ini. Dan deadlift itu di dunia udah ada kejuaraannya. Di Inggris itu kurang lebih juaranya itu 500 kiloan kan, rekornya. Nah, Indonesia ini, Rawor ini mau bikin di Indonesia khusus deadlift, jadi memperebutkan namanya title-nya itu King of Deadlift. Nah, King of Deadlift. kenapa deadlift? Pertama kan karena kita dikasih waktu 1 hari nih sama Starfit dan Icon. Jadi Kosuli juga cerita apa yang rame nih, apa bisa bikin apa nih Rawor kan. Nah, langsung aja saya langsung bilang kalau deadlift ini itu mempunyai, kalau di variabel Rawor itu nilainya paling tinggi. Jadi anak-anak muda sekarang itu deadlift hampir di gym-gym itu pada deadlift. Yes. Jadi deadlift itu angkanya tinggi-tinggi banget. Ya udah, kalau emang butuh crowd dan butuh istilahnya masa yang datang banyak, emang anak-anak muda itu kita undang deadlift aja di sini. Kayak deadlift party lah gitu. Cuman karena title-nya King of Deadlift lebih bergengsi, jadi ntar setiap kelas kita punya pemenang masing-masing. Tapi nanti dari keseluruhan peserta yang deadliftnya terberat, itulah yang menjadi King of Deadlift, dan kita kasih medalinya spesial. Jadi medalinya spesial ya, dibandingkan mungkin masing-masing kelas sudah ada medalinya, tapi ada medali khusus. Lebih gede dikit kayaknya. Oke. Ini akan menjadi menarik ya, akan menjadi sorotan karena kan ini sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru. Jadi mungkin daya tariknya itu, dan deadlift itu sekarang agak lebih common daripada squat dan bench press. Dulu kan bench press ya. Jadi zaman dulu kan kayak pertanyaan, bench press lu berapa? Gitu. Sekarang udah obrolannya deadlift lu bisa berapa? Gitu. Jadi lebih ke arahnya ke sana sih, lebih ke anak gym yang emang penggiat fitness gitu. Karena mostly memang di gym orang lagi trennya ya. Trennya ke arah situ. Jadi trennya emang tren, dan anak-anak komunitas Rawor tersebut mereka kan
tolak ukurnya kan Amerika ya. Iya. Nah, jadi emang lagi trennya tuh sekarang lagi main kuat-kuatan deadlift gitu. Oke, Bang Aji, mungkin tadi dari sisi mengkomersilkan event ini. Yes. Nah, mungkin sedikit tentang teknisnya karena ada beberapa teman yang nanya secara mendasar teknisnya seperti apa sih, Bang? Kalau basicnya sebenarnya gampang. Deadlift ini setiap peserta tuh dikasih waktu 1 sampai 1,5 menit. Oke. Namanya dipanggil. Ya. Dia langsung datang ke ada namanya platform. Ya. Platform itu dia naik dan ada 3 juri. Oke. Jurinya tuh 1 depan, 2 di samping. Oke. Dia ngikutin komen tuh maksudnya aba-aba dari wasit tersebut. Gitu. Udah diangkat. Kalau jurinya bilang down, baru diturunin. Kalau belum diturunin udah terlepas, ya itu udah gagal. Oke. Jadi cukup simple harusnya. Sebenarnya simple banget ya. Nah, sebenarnya simple, tapi untuk detail teknisnya ntar next ya. Nextnya, karena nanti ini kita masih press release hanya memberikan dasar-dasarnya seperti apa. Nanti kita akan ada technical meeting. Di situ teman-teman kalau mau nanya secara detail untuk teknisnya nanti bisa di situ aja gitu ya. So, thank you Bang Aji. Nanti siapa tahu ada pertanyaan lagi kita bisa ke Bang Aji lagi. Siap. Oke, kita akan lanjut ke bidang berikutnya adalah Panco dari Pokti. Silakan Bang Bo. Halo, saya Bowo, perwakilan dari Pokti. Kebetulan saya nih ketua Pokti Banten dan acaranya di wilayah saya nih. Yang punya wilayah ya. Kemarin kita udah ngobrol sama Kosuli sama Mas Mike juga bahwa Panco ini sebenarnya sudah mulai rame ya gaungnya karena anak-anak fitness sekarang udah kalau mau uji coba power pasti larinya Panco, termasuk Mas Haji tuh kalau ketemu orang cobainnya pasti Panco tuh punya gue tuh Mas Haji. Ya intinya acara sekarang ini bagus banget ya karena dari Kosuli sendiri mengusulkan Bang Bowo coba bikin kelas pemula. Ya kan? Karena awalnya itu kan di Indonesia ini dari minus 65, minus 75, minus 85, minus 95 plus 95. Jadi untuk acara ini itu dihilangkan minus 65-nya. Oke. Jadi minus 65 digabung oleh minus 75. Oke. Minus 85, minus 95 plus 95. Nah, kelas pemula sendiri dari 65 sampai 80. Oke. Karena pemula itu kan masih belum terlalu mengerti teknik dan powernya masih belum tahu cara penggunaannya. Jadi beda 65 sampai 80 masih signifikan lah kalau untuk pemula gitu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan yang banyak masuk itu yang akan membedakan pemula dengan nanti yang non pemula itu seperti apa? Ya, kalau untuk Panco sendiri dari kita melihatnya kriterianya dari biasanya kita udah kenal nih siapa aja sih yang sudah lama terjun di Panco. Satu, belum pernah ikut kejuaraan nasional atau hanya baru 1 kali. Terus baru 1 tahun dia berlatih tentang Panco. Karena target kita mau menjaring anak-anak baru nih yang kenal gym, yang baru fitness, yang pengen tahu Panco seperti apa gitu. Makanya kita targetkan pemula seperti itu gitu. Supaya mereka mau coba nggak takut ketemu senior nih si Bang Bowo nih ketemu si ini nih nggak mau gitu kan. Tapi batasannya sampai 80 kilo. Artinya dari Pokti sendiri sudah ada filter ya, mana yang nanti termasuk pemula, mana yang termasuk nanti non pemula. Betul, karena kebetulan Pokti ini kan sudah banyak DPD-nya ya, cabang dari Jawa Timur, dari Palembang itu sudah ada. Jadi kita tinggal koordinasi. Mungkin mereka akan data tuh pesertanya siapa aja, senior siapa, pemula siapa. Karena pemula rata-rata sih sudah ada nih ya menghubungi saya, telepon, menanyakan mungkin ke saya Mas Mike juga ya udah banyak ya. Karena itu rata-rata pemula yang tanya soal klasifikasi pemula seperti apa sih gitu. Mungkin boleh intip-intip sedikit tentang teknis pelaksanaannya ya. Secara umum aja akan seperti apa pertandingannya nanti secara teknis? Teknisnya sih sama aja sih Mas Mike ya, mungkin kita
three winning set kali ya namanya ya. Jadi mereka 2 kali bertanding, 3 kali bertanding, 2 kali menang. Oke. Gitu. Kalau dapat 2 kali udah menang. 2 kali menang. Oke. Nah nanti mungkin sistemnya kita apakah sistem ketemu atau sekali gugur. Oke. Itu akan nanti di Teknisnya nanti kita akan lihat dari jumlah pesertanya. Artinya semakin banyak kemungkinan cuma sekali gitu. Iya, kemungkinan cuma sekali. Karena kalau panjau tuh nggak bisa ditebak tuh, misalkan acara sampai jam 5 ya nggak bisa. Karena kalau udah ketemu pro sama pro itu bisa lepas berapa kali tuh. Lama ya. Ikat lagi, ulang lagi. Iya, gitu. benar. Artinya teman-teman sudah bisa persiapan baik yang pemula ataupun yang non pemula sudah bisa persiapan dan bisa untuk lebih detail nanti bisa tanya ke kontak person yang sudah kita tera di poster ya. So thank you Bang Bowo, mungkin nanti ke depannya kalau ada pertanyaan titipan dari teman-teman kita akan sampaikan lagi. Kita akan lanjut dulu ke Pak Toto dulu nih. Untuk body exercise nih. Nah, ini kebetulan banyak juga yang tanya apa aja sih yang akan dipertandingkan dan mungkin target pesertanya itu akan seperti apa? Oke, untuk body exercise kompetisi yang di kelas ini yang akan dilombakan itu yang lagi tetap masih booming ya, apalagi ya lagi hotnya tetapnya Zumba kan. Nah di sini kita mewadahin yang lama vakum untuk kumpul-kumpul kan. Nah di sini saatnya kita untuk party, untuk kayak celebration lama untuk berkumpul, terutama Zumba. Apalagi di Zumba kan tidak ada istilah kompetisi. Nah kita wadahin dapat bonus. Jadi peserta yang ingin party di Zumbanya dapat bonus untuk mengikuti kompetisi Star Dance-nya. Yes. Padahal di tempat kita kan yang jadi ikonnya memang yang jadi viralnya ya Star Dance-nya itu. Jadi keunikannya. Nah, jadi sangat beruntung sekali jika memang besok masyarakat ingin bergabung dengan Zumba partinya plus dapat mengikuti lomba Star Dance-nya di situ. Artinya itu Star Dance-nya digabung dengan Zumba. Yes. Nah, jadi karena Zumbanya tidak di kompetisi, hanya di sifatnya di party, kita combine bonusnya itu adalah Star Dance. Nah, plus nanti yang nggak seneng dance, tetapi kita juga untuk yang seperti martial art, gabungan dari martial art, yang dimana uniknya ini dapat poin plusnya adalah di cardio. Kita ada menyajikan namanya itu body combat. Ini kelas internasional, ya, yang biasa nge-gym di mega gym pasti akan terwadahi gitu ya. Nah di sini akan dinilai mulai dari staminanya, mengenai bagaimana mengikuti instruktur. Jadi seru gitu. Itu mungkin teman-teman yang masuk pertanyaan ke kami adalah mungkin kriteria penilaiannya akan seperti apa? Nah itu kriterianya itu kalau dibilang karena ini seperti yang kita wadah yang pertama ya, jadi lama vakum, jadi nggak begitu langsung yang strict sekali, jadi kita sedikit fun. Karena karena di sini kita kayak konsepnya bagian dari body exercise competitionnya kita, di sini hanya sebagai kayak penghias dari event-event yang kelihatannya strength itu dari panco. Nah ini untuk hiburannya. Betul sekali. Makanya cocok sekali kalau kita berkolaborasi. Jadi penilaiannya mengenai bagaimana cara daya tahan tubuh mengikuti selama kelas berlangsung, terus teknik, cara mengikuti instruktur, begitu. Paling istilahnya paling bisa ngikutin instruktur, daya tahannya kelihatan. Yes, betul sekali. Sampai akhir gitu. Ya. Jadi teman-teman sudah punya gambaran nih kalau mau ikut body exercise apa aja kriterianya. Mungkin akan dimix dengan hiburan. Jadi teman-teman datang ke sini juga nggak sekedar lomba ya. Kita party. Kita hiburan di sini, ada juga ada stand dan lain-lain. Pastinya teman-teman yang datang ke Balai Kota dari tanggal 22 sampai 24 bakal happy. Tapi ada yang unik lagi. Kita masih menyediakan kegiatan yang namanya aerobik. Aerobik itu kan istilahnya basicnya dari entertain senam. Nah, itu ramai sekali karena orang akan kangen, apalagi yang orang-orang yang dulu yang biasa ngikutin, yang awal-awal ngikutin senam. Nah, di sini kita bisa menampung, apalagi di wilayah Tangerang. Di wilayah Tangerang tuh masih seneng, masih dibilang old school tidak, karena ini sangat lebih praktis kalau aerobik gitu sekali.
Iya, budaya, benar sekali, seperti budaya. Karena ya mungkin karena aerobik itu sebagai dasar kan mungkin ibu-ibu. Ya. Rentang usianya lebih jauh. Ya, betul sekali. Ya mudah-mudahan teman-teman sudah tahu kriterianya seperti apa, bisa daftar ya langsung dengan mungkin link yang sudah Minaraga Indonesia taruh di story ataupun di profil kami, dan mungkin di media-media lain juga nanti kita akan up linknya, bisa daftar di situ. Atau kalau untuk body exercise bisa daftar di Starfit ya. Ya, bisa. Daftar di Starfit, bisa datang ke sini sekaligus lihat gymnya seperti apa ya. Oke, kita akan lanjut ke bidang berikutnya yaitu body contest. Kebetulan di sini ada Pak Gerard juga, dan kebetulan saya juga akan coba menyampaikan dengan Kosuli juga konsep body contest kita seperti apa. Ya mungkin yang paling banyak pertanyaannya adalah yang masuk adalah body contest, karena mungkin sangat banyak kriteria yang kita sesuaikan ya. Kebetulan untuk body contest kali ini kita menggunakan standar internasional ya, berbeda dengan standar yang mungkin sudah terbiasa dipakai beberapa tahun terakhir. Dari nama kelasnya aja mungkin sedikit berbeda, namun nanti saya akan jelaskan, dan juri dan juga prinsipal akan menjelaskan di mana letak perbedaannya, di mana letak persamaannya, sehingga teman-teman ini nggak bingung harusnya saya masuk kelas yang mana, seperti itu. Nah, untuk di body contest sendiri akan dipertandingkan 3 kelas. Yang pertama adalah junior man fitness, atau biasanya beberapa tahun terakhir disebut sebagai new beginner ya. Jadi kita mendorong pembibitan atlet-atlet baru lewat kelas ini gitu ya. Nanti kriterianya seperti apa akan dijelaskan oleh Opa Gerard. Saya jelaskan dulu secara umum. Lalu kita akan masuk ke kriteria kelas yang berikutnya adalah junior man fitness, tadi udah, sekarang man fitness. Lalu yang ketiga adalah sport fisik. Kalau junior man fitness itu new beginner, man fitness itu biasa disebut new muscle ya di body contest. Tapi kita menggunakan standar luar, kita menggunakan nama man fitness. Lalu yang ketiga adalah sport fisik, atau umumnya teman-teman kenal sebagai kelas middle, seperti itu. Nah, saya mau nanya dulu kriteria yang sudah ditentukan oleh juri ke Opa Gerard, kira-kira untuk junior man fitness atau new beginner, kriteria yang ditentukan itu seperti apa, Opa? Ya, pada umumnya seperti kita ketahui body fitness ini kan sudah sering dipertandingkan. Ya. Tapi kalau dalam istilahnya junior itu adalah sama sekali adalah itu sangat pemula. Jadi masa ototnya itu tidak terlalu tajam, six pack-nya pun tidak terlalu tajam. Jadi sama seperti pemula pada umumnya. Seperti gitu. Pemula ya, seperti yang baru latihan setahun gitu. Ya, betul. Apa? Jadi perbedaan di sini itu tidak pemulanya itu kita tidak pilih kering gitu. Nah, jadi penilaian juri yaitu pokoknya masa ototnya juga harus kelihatan simetris. Itu aja ya. Kalau untuk yang junior tadi sudah, man fitness atau new muscle itu akan seperti apa? Mungkin karena beberapa pertanyaan yang masuk ataupun pengalaman kita adalah perbedaan yang terlalu tipis antara nanti new muscle dan new beginner biasanya. Kalau dari Opa sendiri, dari juri itu bagaimana kriteria di man fitness? Kalau man fitness sendiri detail otot itu lebih jelas kelihatan. Jadi dari seratnya, dari keringnya itu lebih jelas daripada pemula. Jadi masa ototnya sudah dalam istilahnya sudah mulai mulai tumbuh lah gitu. Ya. Jadi itu yang dikatakan man fitness. Jadi sudah kelihatan dari bentuk badan, dari segi ototnya sudah matang. Gitu. Ketajaman dan kematangan ototnya lebih daripada yang pemula. Betul. Ya. Artinya kalau yang pemula atau junior man fitness itu kelihatan sedikit basah juga nggak masalah. Ya, kalau pemulanya sedikit membasah ya nggak masalah. Jadi kalau yang man fitness harus lebih kering daripada yang pemula. Nah, kita akan masuk ke kelas berikutnya yang kita pertandingkan adalah sport fisik atau biasa kita sebut dengan middle muscle. Kalau di middle muscle itu akan seperti apa, Pak?
Middle muscle itu ototnya sudah matang, jadi dari bentuk otot, dari kekeringan, dari seratnya semua sudah kelihatannya matang sekali. Jadi sudah lebih tebal daripada yang dari yang main fitness itu. Size-nya lebih besar. Size-nya lebih besar daripada main fitness. Oke, jadi teman-teman sudah dengar dari juri, salah satu juri kita. Nanti juri kita ada 3 ya, ada Opa Jerat, ada Bang Hotman Lase, dan ada Ko Afu. Jadi ada 3 juri yang akan bertugas, nanti juga akan dibantu oleh yang merekap data ya. Nah, teman-teman mungkin lihat di poster yang sudah kami tampilkan bahwa ada kriteria timbangan badan nih. Ini pasti menjadi pertanyaan teman-teman, bagaimana cara mengukurnya seperti itu ya. Sebenarnya standar atau kriteria timbangan badan ini kita buat untuk mengkelompokkan ya, untuk mengkelompokkan kelas tersebut sehingga tidak terjadi orang salah milih kelas ataupun size yang sudah terlalu besar masuk ke size ke kelas yang terlalu kecil sehingga perbandingannya terlalu mencolok. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kami mengharapkan standar ini teman-teman bisa gunakan untuk mengukur diri sehingga tahu nanti akan mendaftarkan diri ke yang mana. Tentunya teman-teman juga masih mempertimbangkan kan mau masuk ke kelas yang mana. Badan saya persiapan masih 2 bulan lagi dan nanti saya akan ikut kelas yang mana setelah mendekati event. Jadi teman-teman cara mengukurnya seperti ini. Ditulis di situ contoh 100 kurang berat badan kurang 100 minus 4. Itu maksudnya apa? Itu yang untuk yang saya ambil yang di main fitness. Tinggi badan, contoh tinggi badan kita 164 misalnya, dikurangin 100 tinggi badan, jadi 64, dikurangin 4, 60. Jadi berat badan yang ikut di berat badan orang yang dengan tinggi 64 ini beratnya harus 60, nggak boleh lewat ya. Nggak boleh lewat dari itu. Jadi orang masing-masing beda. Bukan berarti di kelas itu nggak boleh lebih dari 60. Jadi masing-masing harus mengikuti kriteria perhitungan badannya tersebut. Nah, pertanyaannya adalah apakah panitia akan melakukan pengukuran tinggi dan berat badan? Nah, di tanggal 22 sampai 24 pagi kita menyediakan alat timbang dan pengukur itu. Teman-teman bisa ukur secara mandiri ya. Inti panitia tidak mengukur, tapi teman-teman bisa ukur secara mandiri. Nah, ketika nanti kontes berjalan, juri melihat bahwa ada yang terlalu mencolok, juri berhak untuk meminta atlet tersebut untuk ditimbang. Ya, dilihat apakah dia masuk ke kriteria tersebut di kelas tersebut atau memang harus pindah kelas. Ya, jadi ini sangat diharapkan dengan kerjasama teman-teman untuk dapat mengukur diri sehingga dapat mendaftar pada kelas yang tepat, gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung untuk bagaimana cara menghitung tinggi badan dan berat badan itu, nanti bisa DM ataupun bisa kontak ke kita punya personal kontak yang sudah kita tera. Itu saja yang bisa kita jelaskan ya dari secara umum dari event ini. Ada yang mau ditambahkan dari Kusuli? Enggak ada sih. Tidak ada. Dari tanya jawab ada. Ya, silakan kalau ada di kita sedang live di Minaraga Indonesia, barangkali tadi sudah ada beberapa pertanyaan ataupun dari teman-teman media yang hadir bisa kirimkan pertanyaannya, kita akan coba jawab dari masing-masing bidang. Silakan. Jumatnya ya. Ada gak di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum. Di si Jamie ada gak, Jam? Mungkin untuk awal kemarin ada yang bertanya ke saya tentang deadlift nih, Ji. Ya. Itu deadlift itu nanti ngangkatnya pakai apa sih? Romanian atau apa? Gimana tuh? Apa bebas? Itu saya nggak tahu tuh. Kalau sebenarnya untuk International Deadlift Championship sih kembali ke penyelenggaranya sih. Okay. Cuman kalau kita berkaca ke kayak ke Giant Life itu dia pakai deadlift bar. Oke.
Gue sebenarnya punya deadlift bar, cuman nggak baru. Jadi ini gue nunggu ada satu sponsor yang mau masuk nih kayaknya. Cuman kalau plan B-nya kalau emang deadlift bar ini tidak memungkinkan, sama kayak Rawor sebelumnya kita pakai Eleiko. Oke. Eleiko bar, competition bar ya. Oke. Terus kalau untuk itunya tuh ngangkatnya dan calibrated plate-nya plate calibrate. Oke. dan untuk ngangkatnya bebas ya, gerakan kakinya melebar atau apa itu bebas. Kalau gerakannya kita boleh cuma 2, sumo dan konvensional. Sumo dan konvensional ya, teman-teman bisa catat itu. Gitu. Nanti mungkin detail teknisnya kita akan ada technical meeting. Kalau untuk teknis ataupun video gerakannya seperti apa ada di Instagram Rawor. Oke. Bisa dicek di Instagramnya Rawor ya, tentunya seperti apa. Nah, pertanyaan mungkin kemarin saya dapat dari yang mau ikutan body contest, mungkin ini kita jawab bersama ya, Bu. Boleh nggak orang ikutan 2 kelas? Boleh Ya. Jadi teman-teman yang merasa bisa ikut di mungkin junior, di main fitness ataupun di middle boleh gitu ya? Boleh. Oke. Jadi boleh ikut. Kita open aja. Dan peserta boleh ikut. Saya udah ikut panco, ikut body contest, ikut. Itu boleh ya? Boleh banget. Oke, jadi terbuka mau ikut yang mana aja boleh gitu ya. Sekalian kebetulan udah di Tangerang ikut semua aja. Iya, betul. Ada pertanyaan dari silakan. Oke. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan ya. Tadi udah dijelasin. Iya, udah. Mungkin lihat lagi nanti videonya. Ya, mungkin bagi teman-teman yang pengen tahu apa beda pemula dan pro itu nanti bisa di-rewind lagi kan tadi sudah dijelaskan. Silakan, ada lagi? Jadi saya dapat titipan pertanyaan ini. Dia punya teman katanya cewek. Dia nanyain tentang kategori woman yang untuk deadliftnya Bang Haji. Ya. Kategorinya apa? Kalau woman gini, sebenarnya kalau yang ideal semua cewek cowok itu ada kelas berat badannya. Oke. Cuman karena ini olahraganya kalau woman itu kita masih eksibisi. Oke. Jadi satu kelas aja, yang kecil ketemu yang gede. Cuman kita pakai Wilks score. Itu menurut saya agak adil. Wilks score itu jadi berat angkatan saya entar dibagi timbangan berat badan. Jadi misalnya saya ngangkat 400, Kosuli 3,5, tapi Kosuli beratnya 80, saya 150, pasti menang Kosuli karena rasio perbandingan ngangkat dan bobotnya jauh. Gitu. Itu agak lebih adil sih. Siap. Oke, mungkin saya ada titipan pertanyaan buat prinsipal dan kita sebagai penyelenggara. Nanti kalau mau join sponsorship ataupun buka booth itu tipikalnya apa aja dan harus menghubungi siapa? Oke, kalau untuk buka booth bisa hubungi icon Starfit Balai Kota, udah ada tertera nomor handphonenya. Oke. Gitu kan untuk customer service-nya, dan juga bisa hubungi ke adminnya Icon Nutrition. Oke. Untuk booth. Nah, booth-nya ini juga ada 2 tipe yang ukurannya berapa Mike tadi? Kita ada 3x2 sama 1x2. Jadi Iya. ada yang buat kuliner aja, ada yang buat produk ya. Produk, ya, betul. gitu. Jadi teman-teman yang mungkin punya UMKM ya, Iya, betul. di bidang fitness juga bisa punya kesempatan buka booth 3 hari. Betul. Ya, dengan harga yang cukup terjangkau, bisa tanya nanti ke penyelenggara harganya berapa ya. Betul. Sehingga nanti bisa di-book, sehingga lokasinya juga cukup luas, kita sudah set agar tidak terlalu berdesak-desakan juga. Dan teman-teman yang mungkin punya UMKM kuliner juga bisa ikut ya. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain teman-teman? Mungkin saya mau Boleh. tanya ke Mas Toto. Tadi Toto. ada yang nanya ke saya, sistemnya body combat kayak gimana ya?
tadi ada ke DM ke Untuk admin sistem yang di body combat, jadi kita dari awal kita memang registrasi itu menggunakan nomor dada, dan nanti 3 juri ini akan memilih peserta nomor dada yang menurut dari juri ini sesuai dengan standar penilaiannya dia, dan kita panggil untuk final. Nah, disitulah di finalnya kita ambil juaranya. Oke. Begitu. Standarnya apa tuh? Jadi powerful, Standarnya seperti yang saya infokan di depan, yaitu stamina, terutama stamina, dan bisa mengikuti instruktur dengan teknik yang benar. Karena kita ini di sini masih untuk perkenalan, jadi untuk ya siapa tahu kita akan bikin event lebih gede lagi, itu untuk penilaiannya lebih detail lagi. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Toto. Ada lagi pertanyaan yang lain? Mungkin pertanyaan untuk Pak Andi nih. Nanti di event tuh Starfitnya open house nggak nih? Kira-kira kan udah datang nih, ada yang mau nanya gym. Ada yang mau nge-gym, ada yang mau nyoba. Jadi kita lebar-lebar kegiatannya. Iya. Mandi ya, lebar. Dibuka lebar-lebar. Ya, jadi kita welcome untuk istilahnya open house lah, untuk Open house, dari ya. segala macam divisi untuk mau lihat tempat kita atau mungkin Ya. mau trial atau mau seperti apa gitu. Oke. Dan tentunya siapa tahu nanti di tanggal 22 sampai 24 ada promo khusus buat yang mau nge-gym di sini. Pasti. Sudah siapin aja gitu ya. Siap. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Gitu. Oh ya, mungkin buat yang deadlift tower, apakah ada timbang badannya gitu nih? Oh ya, Seperti apa? Kita untuk daftar ulang dan timbang badan itu di hari Jumat 22. Oke. Itu mungkin dari jam 3 sampai jam 9 kali ya. Oke. Nah, jam 3 sampai jam 9 Iya. saya ada di sini. Kita daftar ulang, timbang badan, dan itu biasanya dan dia harus nyetor attempt pertamanya Oke. yang mau dipertandingkan besok. Jadi Oke. kita akan short di Excel-nya, jadi biar yang urutannya bukan dari yang ngacak, jadi Oke. yang teringan sampai yang paling berat. Oke. Kalau dia attempt pertamanya 300, nggak mungkin ada di tengah, pasti di belakang. di belakang gitu. Oke. Jadi mungkin nanti secara teknisnya Teknis, akan iya. kita jelaskan lagi. Jadi siap. tanggal 22 sudah bisa datang untuk timbang badan Iya. dan untuk mengambil attemptnya yang Iya. berapa ya. Jadi mudah-mudahan juga cukup jelas. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain ingin menjelaskan dari bidangnya masing-masing? Ada lagi? Cukup ya? Oke, mungkin teman-teman kita akan mengakhiri press release untuk Icon Starfit Muscle War 2022, multi event pertama di tahun 2022. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Sudah pasti ya event ini. Jadi buat teman-teman yang nanya event ini pasti atau enggak sih? Event ini sudah kita plot 22 sampai 24 Juli 2022 di Balai Kota Tangerang. Teman-teman bisa daftar dari sekarang melalui link ya yang sudah kita tera di Insta Story ataupun di profil Binaraga Indonesia ataupun nanti di teman-teman masing-masing bidang. Dan teman-teman bagi yang mungkin tidak terbiasa dengan daftar online ya, boleh datang ke Garuda Gym ataupun ke Algojo Fitness untuk mendaftarkan diri. Nanti dari situ direkap dan kita akan menggabungkan untuk datanya semua. Siap. Apapun yang teman-teman ingin tanya bisa tanyakan, bisa Langsung DM, aja. bisa kontak langsung ke kontak person yang sudah ditera. Kita sangat welcome teman-teman yang pemula sekalipun untuk bergabung di event ini. Tidak perlu takut, tidak perlu minder untuk ikut, karena memang kita mencari bibit-bibit muda untuk bisa melestarikan industri olahraga fisik di Indonesia. So thank you teman-teman. Ketemu lagi nanti kita akan mengadakan technical meeting di tanggal 24 Juni ya. Jadi setiap bulan ya kita ada pembaharuan nanti untuk secara teknisnya akan lebih detail lagi di tanggal 24 Juni. Teman-teman bisa nonton lagi dan bisa tanya lebih detail lagi untuk teknisnya. So thank you teman-teman, thank you buat Bang Aji, thank you. Pak Pajerat, Ko Suli, Pak Andi, Bang Bowo dan Pak Toto. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mempersiapkan diri dengan baik. So see you.